kabar adik-adik? Kali ini kita akan belajar agama Buddha dengan materi hak dan kewajiban moral. Hak adalah kewenangan untuk bertindak, kewenangan untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita diberi tanggung jawab pekerjaan, kita berkewajiban untuk memenuhinya. Buddha membabarkan mengenai hak dan kewajiban di dalam Sigala Sutta. Buddha menjelaskan bahwa penghormatan terhadap 6 arah dilakukan dengan memandang 6 arah sebagai pelaksanaan timbal balik kepada yang pertama ayah dan ibu menghadap ke arah timur. Kemudian yang kedua guru ke arah selatan, yang ketiga istri dan anak ke arah barat, yang keempat sahabat ke arah utara, yang kelima pelayan arah bawah, yang keenam para petapa atau arah atas. Khotbah Buddha Gautama inilah yang kemudian dijadikan pedoman untuk umat Buddha dalam melaksanakan kewajiban timbal balik terhadap orang-orang yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Hak dan kewajiban sebagai individu dan anggota masyarakat. Hak dan kewajiban yang paling dekat dengan kehidupan kita ialah hak dan kewajiban terhadap keluarga. Karena keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri atas orang tua dan anak. Jalan Bodhisattva sebagai hak dan kewajiban moral umat Buddha. Bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita menjadi Buddha. Bodhisattva dalam agama Buddha Mahayana memiliki kedudukan penting. Sebelum menjadi Buddha, seorang bodhisattva harus terlahir di alam manusia, menyempurnakan sifat-sifat luhurnya dengan bertekad menolong umat manusia dan makhluk lain yang menderita. Ciri-ciri manusia bodhisattva adalah penuh dengan cinta kasih atau welas asih, rela mengorbankan jiwanya dan raganya tanpa pamrih demi orang dan makhluk lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, berikut ini beberapa contoh bodhisattva yang pada umumnya kita hormati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Avalokitesvara atau Kwan Im Busa. Avalokitesvara adalah bodhisattva yang penuh cinta kasih, menolong makhluk yang menderita. Yang kedua, Ksitigarbha. Ksitigarbha adalah bodhisattva yang bertekad menolong makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka. Ia memiliki semboyan, tidak akan menjadi Buddha sebelum penghuni alam neraka menjadi kosong. Yang ketiga, Manjusri. Manjusri merupakan bodhisattva yang melambangkan inteligensi atau kecerdasan, yang dikenal sebagai Pangeran Dharma. Ia adalah bodhisattva yang penuh dengan kebijaksanaan. Hal ini sering dikaitkan dengan bodhisattva yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Yang keempat, Samantabhadra. Samantabhadra adalah bodhisattva yang melambangkan meditasi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan samadhi. Yang kelima, Vajrapani atau permata di tangan merupakan bodhisattva yang melambangkan kekuatan. Yang keenam, Tara. Tara adalah bodhisattva yang umumnya lebih dikenal dalam Buddhisme Tibet, yang melambangkan kesuksesan dalam aktivitas dan pencapaian. Yang ketujuh, Siddhartha. Siddhartha adalah bodhisattva yang telah mencapai Buddha, yaitu Buddha Gautama, Buddha pada masa sekarang. Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha pernah terlahir sebagai seorang petapa yang bernama Sumedha. Ia bertekad menjadi Buddha ketika masa Buddha di Pankara. Petapa Sumedha rela mengorbankan tubuhnya untuk dilewati Buddha di Pankara agar Buddha di Pankara tidak kotor. Yang kedelapan, Maitreya. Maitreya adalah Buddha yang akan datang, yang akan muncul di dunia mencapai pencerahan dan mengajarkan Dharma. Cita-cita luhur bodhisattva adalah mencapai Buddha, menolong manusia dan makhluk yang menderita. Contoh cita-cita luhur dan tekad kuat itu ada dalam diri setiap bodhisattva.
Misalnya Bodhisattva Avalokitesvara yang bercita-cita mencapai Buddha dan tekadnya untuk menolong semua makhluk yang menderita. Kemudian Bodhisattva Siddhikarba yang bercita-cita mencapai Buddha menolong manusia yang terlahir di alam neraka. Perilaku yang mencerminkan jalan Bodhisattva sebagai bentuk kewajiban warga negara. Perilaku yang dapat mencerminkan jalan Bodhisattva dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara adalah memiliki pikiran, ucapan, dan tindakan yang bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan, iri hati, suka memberi dan menolong. Berikut ini merupakan perbuatan yang mencerminkan sifat dan jalan Bodhisattva yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, suka memberi, beramal, menolong, atau berdana. Yang kedua, memiliki moralitas, etika, perbuatan, ucapan, dan penghidupan yang benar. Yang ketiga, mengembangkan pikiran yang baik dan selalu sadar. Yang keempat, rendah hati, hormat, dan tidak sombong. Yang kelima, berbakti dan bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Yang keenam, suka berbagi kebahagiaan terhadap orang dan makhluk lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, bersimpati terhadap kebahagiaan orang dan makhluk lain, tidak merasa iri hati. Yang kedelapan, mempelajari dan sering mendengarkan dharma. Yang kesembilan, menyebarkan dharma atau ajaran kebaikan. Yang kesepuluh, meluruskan pandangan yang salah. Itulah 10 perilaku yang bisa kita lakukan atau kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ekspresikan dengan cara menyanyikan lagu Pujian Avalokitesvara Bodhisattva berikut ini.